film untuk diapresiasi, bukan untuk diperdebatkan. Bukan diperdebatkan pada kontennya, ya. Film itu ya ditonton aja sebagai satu referensi, tapi tidak usah diperdebatkan. Lekatnya diperdebatkan gayo film Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Ki? Waduh. Alhamdulillah ini. Iki tanggal tuwek jare wong-wong iki. Tapi tanggal tuwek, tanggal 21 filmnya ora film Roma Irama biasa ya. Oh iya, saya baru masang status setengah tiang ini. Oh iya Allah. Aku sampai lari kalau hari besok harusnya kan besok Mas, tanggal 1 Oktober toh setengah tiang. Oh, 1 Oktober itu benderanya sudah sampai ke atas dia. Oh ya, ngene iki jenenge male awak dhewe jadi generasi muda male lali ya. Setengah tiang saya demi menghormati pahlawan revolusi yang telah meninggalkan kita. Betul. Dan para pahlawan tenaga kesehatan atau siapapun di masa pandemi ini yang telah gugur meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya apa. Iya, ya paling tidak begini Mas. Selama kurun waktu semenjak Mark Zuckerberg ini punya Facebook, bener aku ngomongnya? Facebook ya. Mark Zuckerberg gitu kan. Iya. Akhirnya setiap mau tanggal September ini berseliweran. Wah, kayaknya mengulang. Kalau di kacamata kita biasanya ini isunya akan diulang pada isu yang sama, hoax yang sama, membahas masalah yang sama gitu, dan ini juga muncul gitu, dan itu memang ritme yang biasanya. Mari ini gue lihat Desember ngomong Natalan, ngomong gereja, ngomong bom, ngomong Joko gitu kan, itu biasanya. Nah, musuh-musuhan. Sekarang usumnya film. Nah, sampean duwe cerita apa yang menarik dengan keberadaan masa Orde Baru kan wajib para sekolah itu. Wajib. Saya itu kemarin ngono isu maneh jarene Pak Panglima ini dipecat gara-gara ngongkon nonton. Waduh wis ruwet Mas. Wes aku gak iso nutup. Film itu kan tidak pernah dilarang. Iya, tidak pernah dilarang. Saya itu dulu waktu masa SMP dan sanawiyah lah. Itu kan dulu nontonnya kan di gedung biskup di Kota Pasuruan itu kan ada Kusuma, ada Himalaya, Himalaya ada Kumala yang utara sana itu. Yang legend itu Kumala, Himalaya sama Kusuma. Wah, dulu kan diputar wajib zaman. Tapi itu salah satu film yang sangat saya idolakan sejak kecil. Iya. Soalnya saya punya gitu ya. Oh iya, saya sampai punya pelajarannya PSBB, Menteri Pendidikannya Pak Nugroho Noto Susanto gitu. Nah, filmnya itu jangankan 30 September, kadang dari 30 September ya saya setel loh, saya itu punya koleksi CD-nya, ada 3 CD karena filmnya 4 jam. Zaman sampai saya beli, saya kira bisa toko YouTube bisa ono kabeh soal film itu memang. Di toko buku Gramedia. Oh iya. Sutradaranya Pak Arifin Senur ya kan? Ya bener. Itu riset saya baca di majalah Bubu, majalah Hai. Kok majalah Bubu sih Mas? Bukan kan filmnya juga untuk anak-anak SMP diceritakan. Dan ketika memang risetnya itu luar biasa film itu, film yang tidak bisa diulang. Artinya apa? Film itu karena kejadiannya kan dilakukan di tempat-tempat yang sama, terutama di rumah-rumah jenderal itu. Langsung ya pada tempat lokasi di mana kejadian terjadi. Film itu, saya nggak usah nonton, pernah dilarang nonton. Siapa yang larang? Dan siapa juga yang tidak melarang, tergantung. Dan pemahaman kita waktu dulu sejak kita masih belajar wajib dengan pemahaman kita sekarang tentu berbeda. Seperti nonton film Superman tahun 81 itu, ketika saya tonton kecil Superman kok ngawang ya kayak gitu. Dengan sekarang saya tua gini, itu persepsinya berbeda. Nah, film ya tetap sebuah karya seni. Betul. Bahkan adegan yang paling saya ingat itu Kia. Itu adegan ngerokokan di Samsu gitu.
Yang jadi kontroversi juga katanya. Kan sing kelompoknya itu yang merokokan ternyata katanya ini kan bapakku gak merokok, itu yang kemarin yang rembutan. Pokoknya di film itu kan adegannya ngerokok, ada toko rokoknya. Rokoknya di Samsu 234. Zaman itu mungkin rokoknya di Samsu ya ambil cap suket. Ambil ono bentul biru. Mungkin seperti ini pabriknya. Rokok bako itu biar. Sudah ada. Sudah ada. Coba dikira filmnya terus itu rokoknya iklan di Samsu dulu sudah ada. Rokokan ada toko PKI namanya Sam Kamaruzzaman. Nanti malam-malam menjelang penjulukan jenderal kalimatnya begini. Semoga Jakarta tidur pulas malam ini. Push, deng. Ngorok kopi ini kan gelas belimbing. Sampai cerete putih. Adegannya begitu. Itu film yang saya ingat luar biasa. Nah, adegan yang hebat lagi itu kan Pak Harto di situ. Itu kan seperti superhero. Jadi aku ndelok film itu, film kan biasanya iki lakone sopo lakone ngono kan ya. Bener lakone. Zaman biyen. Lah film di situ itu Pak Harto. Lakone durmetu. Iya, lakone ku Pak Harto. Oh iya, nah, Pak Harto itu diperankan oleh Amaroso Katamsi. Ya kan ya. Bener ada kemiripan dikit kalau, ya. Iya, kalau Toko Aidit itu dibintangi oleh Subasa. Dosen UI wartawan itu. Oh iya. Kalau Kak Bung Karno ya dibintangi oleh Profesor Umar Khayyam, budayawan dan dosen Unut Gajah Mada. Iya. Itu memang wajahnya tidak terlalu mirip, tapi usia Bung Karno itu memang itu. Dan cara berjalannya itu teatrikalnya itu mirip. Caranya memandang, caranya ini dan badannya yang itu satu cocok. Nah, ucapan yang paling saya ingat itu Pak Harto ketika galau di markas Kostrad ngomong sama beberapa anak buahnya, ada Ali Murtopo, ada siapa waktu itu. Kuperintahkan kamu sekarang ke Halim Perdana Kusuma, amati apakah Umar Dhani ada di sana. Pak Harto berdiri di kursi. Saya tunggu kamu sampai jam 4 sore. Kalau sampai jam 4 sore kamu tidak kembali, berarti pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Deng. Sampai itu tadi kawan. Cocok kamu telepon saya ini. Kawan atau lawan. Kawan atau lawan itu tidak tampak waktu itu. Resensi film. Ya, resensi film. Tuh, iya takono nang aku wong panjene toyonan nonton film. Iya. Itu yang saya menerjemahkan Gus Dur kan nonton film untuk diapresiasi, bukan untuk diperdebatkan. Bukan diperdebatkan pada kontennya, ya. Wong aja jenenge film. Kalau mau sudah namanya itu. Iyalah, film itu kan dibuat pada masa kapan. Tapi saya tetap percaya bahwa itu salah satu film dokumenter yang memang unsur keasliannya cukup orisinil itu di film G13 PKI. Ya, meskipun hanya mungkin jenenge film kan tidak semuanya sempurna, kadang dalam pemerataan karakter, kadang ada riset yang agak miss, biasanya wonge iki betul. Ini titi atau apa gitu kan, memang tidak sempurna dalam proses. Yo gak mirip kabeh. Cuma risetnya itu menurut saya cukup matang dan sulit diulang karena bahkan adegan salah satu pembantu 7 jenderal di situ itu kan ada yang masih tokoh asli. Ya kan? Atau risetnya menanyai anak-anaknya jenderal di Panjaitan punya anak namanya siapa dulu ya? Katrin atau pemerannya itu kan sampai berdialog sendiri secara langsung. Iya. Terus kejadian dokumenternya ketika 7 jenderal itu dibawa, terus Pak Nasution itu bicara, itu kan suara aslinya Pak Nas. Oh ya. Juga Senasi Oramahi yang cerita di RRI itu juga kalimatnya sama persis. Artinya detail film itu untuk bawa PKI seperti itu ya memang gambarannya hampir sama ya dengan diceritakan oleh kakek-kakek saya. Cuma adegan bagaimana Ansor, bagaimana para kiai zaman dulu, nah itu sih nggak kalah kayak gitu. Padahal bagaimana peran NU dan kiai seperti yang kita pelajari di kutipan sejarah Nahdlatul Ulama atau cerita para kiai itu seharusnya menonjol saja. Yang menonjol kan di situ memang ya Pak Harto, presidennya Pak Harto. Di awal adegan yang membuat emosi itu kan ya.
No langgar itu kan. Iya. Kalau saya sih berkesimpulan film itu ya ditonton aja sebagai satu referensi, tapi tidak usah diperdebatkan. Lekatnya diperdebatkan kayak film Dewi. Iya, mulai biyen ya. Zaman segitu tuh berapa miliar Dewi ae ta, enggak ono ya sampean ya. Menarik saiki gelem tadi saya nonton film petang jam ngono. Iya, bener. Oh, ya runut. Tapi harus di sisi yang lain kaitannya dengan apa, kemudian akhirnya kan wong-wong iki ribut perkara yang sifatnya kayak dulu kan diwajibkan Mas ya. Maksudnya diwajibkan, tapi memang lek mbok tontok ya tontoken, lek mbok setelah pasca itu kan ya tidak terlalu wajib. Akhirnya jadi apa istilahnya mubah. Sekarang ono istilah mana itu kalau sebut Mahfud MD ini kemarin ada. Iya. Hukumnya nonton film itu dokumenter G30S itu mubah itu. Orang wajib, lebihnya kan wajib. Oh iya, karena pelajaran PSBB-nya kan tidak ada. Nanti ya wajib lagi juga tidak apa-apa. Memang wajib, saya tak koleksi, tak tonton terus. Memang orang-orang yang sekarang itu gorong tahu nonton film, tapi rame karena BDW. Pernah lah Mas, kalau seusia sampean, ini mungkin dulu dia pernah nonton lah secara detail saya. Ono sing ngobong gendera PKI tapi berwarna kayak gitu kan lucu. Sampeyan biyen ono gendera partai berwarna hitam putih iki turun banneran biyen. Oh iya, cetake angel ya soalnya ya. Iya. Bener. Iya, dadi ku banner dhewe diobong-obong dhewe ngono. PKI ku ono di Korea Utara ono si Kim Jong Un. Mas, ya paling tidak ya kita tahu di proses filmnya secara resensi itu memang film karya Arifin Senior yang luar biasa lah gitu, dan memiliki yang mengulang kemudian juga melekat kepada kita gitu kan ya. Memang ada kejadian kemudian di era sekarang ya tetap menjadi sebuah konten ya, ditonton dan sebagainya akhirnya jadi. Tapi kontroversinya ini diulang. Menurut saya harus ditonton dan selalu didiskusikan. Iya, benar. Nah, meski terlepas dari itu apakah propaganda lakon dan sebagainya kan kita nggak tahu ya, propaganda lakon dan sebagainya kan kita juga nggak tahu dalam proses itu. Kalau kejadiannya saya lihat itu ya namanya film dokumenter itu hampir 80-70% benar Ki. Cuma mari ono nitipnya lakon itu ada di situ. Ya benar, itu mesti. Karena ada juga film Janur Kuning sebelum itu kan. Nah, lihat ada juga film Jenderal Sudirman yang edisi baru yang bintangnya itu siapa itu? Aduh, sopo sih itu bintangnya ganteng dukur itu. Janur Kuning. Adipati Dolken itu. Oh ya, yang baru. Iya, ada film Janur Kuning yang versi lama ada bintangnya. Yang baru ada. Golongannya siapa? Ya bintang-bintang lama waktu itu loh, Harudin Shah yang jadi Barto, terus ada yang jadi Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu beda dengan film yang Jenderal Sudirman versi yang Adipati Dolken itu. Kalau Janur Kuning yang lama itu nggak ada adegan foto Jenderal Sudirman berangkulan dengan Bung Karno. Padahal itu fotonya ada di film Janur Kuning, adegannya ditiadakan. Di film Jenderal Sudirman, nah yang jadi Soekarno itu Baim Wong, yang jadi Jenderal Sudirman yang Adipati Dolken, adegan itu ada. Ya artinya film kemudian komparasinya dibuat dengan sutradara yang berbeda, dengan skenario yang berbeda, dengan mungkin esensi skenario yang berbeda, ya agak sedikit berbeda, menceritakan sejarah. Ya, pada posisi itu. Film G30 SPKI itu mahakarya yang luar biasa ya, dan tidak bisa diulang. Ya. Kalau harus diulang itu gimana? Menceritakannya sulit. Ya. Tapi bahwa kemudian harus menjelaskan sesuatu yang
di satu titik ada hero ya. Di situ film itu ya iya. Semoga Jakarta tidur pulas malam itu. Berarti itu merah adalah masa kelam di mana negara kita. Itu masa kelam sejarah kita itu. Dan orang-orang harus tahu dan bahwa PKI itu sudah dilarang oleh undang-undang, HTI juga dilarang. Ya, dan itu sudah. Yang jadi persoalan kemudian ada orang bicara tentang Neo PKI, tapi tidak bicara tentang Neo DITI. DITI baru itu juga ada. Iya. Yang itu. Kita kacamata sejarah itu harus jernih. Harus jernih, bener. Termasuk nonton film ya. Memang bener-bener ini memang. Ya jadi ngomong sejarah itu, bukan ngomong sejarah campur-campur hawa nafsu. Selain nonton film ya baca buku gitu kan. Referensi. Baca buku, ada yang versi Badan Lemhanas juga ada, itu bukunya Haji Salim Said itu. Ada versi Pak Hajem Sikhwan bagaimana sejarah dulu Yai Idham Khalid juga. Dengan banyak tokoh-tokohnya berbenturan dengan PKI, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, itu harus dituliskan semua lengkap, kita diskusikan bahwa memang sejarah kelam ini beberapa orang. Sekarang kan tadi kayak konsumsi nyerang orang. Iya. Nyerang orang. Pokoknya kon kafir kon. Pokoknya kon PKI kan. Pokoknya kon DITI. Pokoknya kon yogi. Pokoknya kon nama dengan rawon. Pokoknya gak boleh itu. Ya bener. Ya, bukan cara benar, kita nikmati bersama filmnya, didiskusikan ya. Siap, mantap. Dan kita juga bisa mengaksesnya film itu kapanpun nonton itu bisa. Silakan. Ya kalau dulu kita nunggu TV sing nayangno ya. Kalau sekarang tuh iya sekarang nunggu aja TV-TV-an. Tontonan, bisa nonton. Diskusikan dengan para guru di sekolah, diskusikan dengan para kiai, tokoh ulama yang pernah mengalami itu. Bahkan saya dulu tuh pernah punya tukang potong namanya Pak Darmo itu, Masya Allah diskusinya itu luar biasa tentang GTK itu. Pak Darmo dulu tukang potong, tukang jagal berarti, tukang jagal rambut. Iya tukang potong rambut, udah tua orangnya, tapi punya kalender tahun 65. Lu apik gue masih sedikit koleksi. Ditempelkan di jadi kalendernya kalender almanak Menara Kudus tapi tahun 1965. Waduh. Tanggal 30-nya ditulis sama dia Gestapo gitu. Gestapo itu. Saya sampai lapor sama wartawan Radar Pro waktu itu. Kalau ono rek iku Radar mau wawancara ono. Mereka itu pemilik sejarah aslinya ya kan. Nah, itu saya pernah ngobrol sama mereka. Siap. Insyaallah. Masya Allah. Khair. Pasang bendera setengah tiang ya. Siap. Kita fatihai pahlawan revolusi dan kita fatihai pahlawan yang telah gugur di masa pandemi ini ya. Betul. Terima kasih Mas Ama untuk sharing. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.